warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti beserta jajaran beliau, Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, Ibu Ketua BKMT, rekan-rekan penyuluh, para orang tuaku, hadirin hadirat semuanya, tergabung beberapa termasuk calon jamaah haji kita. Alhamdulillahirabbil alamin, saya berdiri di depan tak bukan karena pintar, lebih pintar tidak, cuma jalankan amanah. 2 kali saya ajukan pertanyaan agak di mana, tapi tidak ada balasan, artinya bebas. Tapi bukan acara bebas, ini majelis taklim. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah panas matahari hari ini, alhamdulillah ibu-ibu semangatnya luar biasa untuk yang kesekian kalinya juga kepada hadir di JSM ini. Waktunya ini waktu tidur kalau tidak salah ini. Kenapa orang semangat sekali majelis taklim waktu tidur, luar biasa itu. Sudah kebiasaan, insyaallah. Hadirin hadirat sekalian, berangkat dari surah Asy-Syams. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya, orang yang mengotori jiwanya. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Siapapun dia. Tidak pilih level-level, taraf-taraf kehidupan di sosial masyarakat ibaratnya. Nigi tahu mampu pacingiwi batinna, hatinya, maka dia orang beruntung. Mau miskin, mau kaya, mau orang biasa, mau orang luar biasa, orang beruntung semua. Inilah yang kita harap. Sebaliknya, siapapun dia yang kotor hatinya, dikotori oleh dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang rugi, biarpun dia punya apa, biarpun jabatannya apa. Siapa yang bilang tania pandrita, tania nabita? Pung Allah Ta'ala langsung di surah Asy-Syams. InsyaAllah semangat inilah yang ada di hati, tak cuma kita mungkin tidak. Dia tepat selesai maka da iya doronga. Sebab apa? Tidak digaji, malah uangnya keluar untuk acara ini. Waktu istirahat, meninggalkan pekerjaan. Agak ada di hati kita itu yang dorong ke sini. Di antara yang dorong itu adalah riona pong Allah Ta'ala yang lahir dari keinginan untuk mensucikan jiwa. Bapak Ibu sekalian, sesukses apapun orang, kalau kotor jiwanya, tidak dihitung sukses menurut Islam. Kita ini bukan orang barat sana. Orang barat mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Semua diukur waktunya duit. Ya kode gade nama kuliah duit tidak dihitung sukses. Orang Islam tidak begitu. Orang Islam itu the time is worth it.
waktu itu adalah ibadah. Kita ini waktu adalah ibadah. Insya Allah, untuk menuju kesucian hati itu adalah cita-cita besar dari semua cita-cita yang lainnya. Anak-anak harus diajar, karena kalau kita ini orang-orang tua aku, yolo ini bisa daripada saya sebagai penceramah. Anak-anak di rumah itu mau dikasih tahu. Kita semua punya cita-cita, meloki mancaji ini, mancaji ini, mancaji ini. Kita mau punya ini, kita mau punya ini. Saya mau ke sana, mau ke sana. Cita-cita semua itu. Jangan lupa. Semua itu cita-cita positif, tapi dibawa angka. Cita-cita hidup nomor 1 to selengnya. Runtuk kirio na pong Allah Ta'ala, mapacing hati bersih, baru kita tinggalkan ini baranti. Kita tinggalkan ini dunia ini dalam keadaan bersih. Itu cita-cita kita semua. Saya pernah waktu di Kairo, Pak Quraisy Shihab memberikan materi, dan saya ikuti langsung. Ada 2 gelas na pegang Pak Quraisy Shihab. Napadap mak. Iya na sebetulnya tak bunga jaji. Begini posisi tak sama pong Allah Ta'ala. Dikasih begini itu benda 2 sama Pak Quraisy. Waktu kita lahir, begini kita dengan pong Allah Ta'ala. Si cawe kengi po, dega pahlawana, betuana, kita antara kita dengan Allah waktu itu, waktu kita lahir. Tidak ada jarak kita antara kita dengan Allah. Inna sabaiya rupung Allah Ta'ala zat mapaci. Waktu itu kita lahir, kita adalah zat yang suci tanpa dosa. Maka kita rapat. Itulah nanti kenapa ada istilah wali. Wali itu adalah tumacawet na pung Allah Ta'ala. Andai guru tak mau dalek dengan keramanya. Pukali sinden dengan keramanya. Itu adalah semua wali. Agak sewali. Kata Syekh Mutali Syarawi, melo kimita yasangi wali. Ya kong ketumak barisi, yang berdiri di depan itu adalah walinya yang di belakangnya. Ini yang di belakangnya adalah walinya yang di depannya sama walinya yang di belakangnya. Artinya si cawe kengi. Makanya wali itu kalau melo kama kue, biasa langsung jadi. Kenapa? Si cawe ke lak dari pung Allah Ta'ala. Magi nama cawe, mapacingiatin. Bersih hati. Gampang diceramahkan. Prakteknya yang susah. Baik Ibu sekalian. Apa yang membuat hati kita suci? Tidak satu jalannya. Di antaranya yang kena sama kita-kita yang di sini nomor dia adalah menghadiri majelis taklim, majelis zikir. Majelis zikir itu yang memang manasa zikri la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Banyak zikir dibaca bersama atau masing-masing beda bacaannya atau dibaca bersamaan satu suara. Itu masuk dalam kelompok zikir. Yang kedua, itu mengaji. Baik ngaji masing-masing atau ngaji seperti Yasin tadi satu suara, itu masuk dalam kelompok zikir. Yang ketiga yang saya pelajari waktu kuliah, masuk dalam kelompok zikir adalah majelis taklim orang ceramahan. Kenapa? Pasti kawasan pung Allah Ta'ala irampe. Pasti ayat dari rampe. Maka majelis zikir itu ada 3. 1, Toma zikir memang. Yang kedua Toma mengaji. Dan yang ketiga adalah belajar ilmu pengetahuan. Manasik itu masuk majelis zikir. Kenapa ini majelis dikatakan majelis pencuci hati? Sebab begini. Ada hadis banyak diriwayatkan. Tirmizi meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Banyak imam meriwayatkan hadis ini. Aga nasan nabita, inna lillahi malaikatan sayyara. Saya waktu dengan JSM ini di Mario kayaknya. Saya baca juga itu. Pasti ingat, jadi ini siaran ulang. Apalagi kalau channel ini, sering sekali ini channel ketemu saya. Nah, yang ini Bu kamera ya. Ini adik rajin sekali juga menyebarkan dakwah. Maka dari Nabi ta'inna lillahi malaikatan sariyara, iya tupung Allah Ta'ala engkau malaikat na sayyara yang keliling rombongan. Aga na sapa, ya tatallabuna hilaka dzikr.
Sampai majlis zikir. Itu tadi yang 3. Pain wajaduha narekong kadaruntu. Kadaruntu aku berhenti di kantor KUA Kecamatan Baranti. Qa'adu ma'ahum makadai nabita angkan itu das si bawah. Iya roh malaikat yang keliling tadi tudang isi bawah. Jadi di sekitar ta ini ada malaikat. Coba kita lihat di samping ta. Jangan sampai itu malaikat. Malaikat ada di sini. Cuma malaikat itu makhluk halus yang tidak dilihat oleh mata kasar ini. Kecuali kalau mereka mau menampakkan dirinya, mereka mampu. Nareko pura nih gare matu nanti sudah selesai majelis taklimnya, majelis zikirnya, menrek kulaingi segruntu hubung Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang sudah dilakukan, tapi Allah bertanya sebagai pendidikan kepada kita semua. Boleh tega ki, malaikat semua dari mana? Jina min indi balik. Ayo, puang si bawa ka onna atat tayawa. Tega di kantor KUA Baranti. Aga nih lori, apa yang dia inginkan? Mereka itu katanya tadi bertasbih, bertahmid, memujimu. Aga na cinnai. Meloklah dari puang tama kusuruga. Melok kika? Pasti mau. Dan itu makanya kalau mau berangkat dari rumah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu dihadirkan. Tidak apa-apa. Pura kana ita suruga, deh papuang. Coba malaikat, jadi Allah membanggakan kita ini di depan malaikat oleh Allah dibangga-banggakan. Itaro malaikat, mereka itu belum pernah lihat surga tapi na cinnaila de pekko suban na pada ke kumana kurang murut muita surga pasti mereka lebih mau. Aga na tauri. Wi taro yawa puang, mitaula de kuranaka. Mitau ki? Takut. Api dapur saja kita takut, rokok saja kita tidak berani injak. Takut kita sama api. Maka dia Allah Ta'ala pura kena itaranaka ya roh. Depa. Cobalah malaikat bagaimana seandainya mereka sudah menyaksikan langsung neraka. Aga pinacinai. Meloklah de ipuan. Wita yarwatat tayawa. Meloklah de ya dampengi dosana. Melok imapacing atinna. Aga nasempung Allah Ta'ala. Kad gafartu lahu. Saksikan malaikat. Mereka itu sudah saya maafkan semuanya. Inilah yang besar pahala daripada keliling-keliling pergi majelis taklim JSM, penyuluh dan lain-lain. Kung Allah Ta'ala maka dapura ni wak dampeng. Jadi kita ini ilmunya seberapa? Paling baca 1 hadis, berdiri setengah jam 40 menit, ini sudah mau 20 menit, melok si selesai. Si agak tahu Pak disenging lolongan. Tapi yang besar bukan itu. Yang besar adalah runtuk kiriona pung Allah Ta'ala nak dampeng dosa sama pacing ya kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis. Inilah untungnya kita keliling pergi majelis taklim. Orang akan mengatakan mungkin sebagian, kenapa dia harus keluar? Lihat saja di YouTube, di HP tahu beda. Beda karena ini dijelaskan oleh. Kenapa harus ke sana? Dengarkan saja. Misalnya buka saja HP atau kita dengan nonton di televisi saja akan beda. Al ajru ala qadril masyakkah, maka dari Nabi sallallahu maka dari usul fikih. Pahala itu tergantung dengan kesulitan pekerjaan. Jadi jalan untuk mensucikan jiwa itu adalah majelis taklim datang berzikir. Sayyidina Umar ini khalifah pengganti Rasulullah yang kedua. Saya ini mau memotivasi ini sebab saya minta tema ini tema apa yang belum dibahas di sini. Rata-rata tema penting sudah dibahas, apalagi manasik ini sudah keberapanya. Sayyidina Umar mengatakan, "Innar rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi minadz-dzunubi mislu jibal Tiham." Wa didajing kasih diurani, kasih ditau masui pole bolana. Iya rodosana na TV pole bolana, misal Jibal Tuhama, seperti Jibal Tuhama. Bapak ini orang-orang tua nanti kalau pergi Saudi, misalnya dibawa pergi rekreasi ke Kornes, ke Masjid Terapung, itu laut yang Masjid Terapung di sana itu pinggir laut pesisir pantai ada gunung itu besar-besar itu Jibal Tuhama. Jibal Tuhama sana itu. Nanti kalau kita lihat, ini Jibal Tuhama berderet gunung-gunung besar.
Maka dari Sayyidina Umar. Tidak mungkin Sayyidina Umar mengarang pasti ini boleh guruna. Niga guruna Sayyidina Muhammad SAW. Akan Sayyidina Umar, inna rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi min adh-dhunubi misl jibal tahama wa dijaji engkau mesui boleh bolana ia dosa nanti boleh bolana seperti gunungnya besar Sihama ini. Summa ka'ada sami'al alima, kemudian dia duduk mendengarkan majelis taklim yang disampaikan ustaz, disampaikan ulama besar itu. Wa khafa wastarja, kemudian mitau ikupung Allah Ta'ala, kemudian milau dampang yatina kupung Allah Ta'ala. Raja'a ila baitihi wa laysa alaihi minadz-dzunubi syai'. Rewa ni matuk bolero pada majelis taklim, dia pulang ke rumahnya, wa laysa alaihi minadz-dzunubi syai'. Dia nagaga itu gunung-gunung seperti dosanya seperti gunung itu bersih. Apa yang bersihkan? Majelis taklim seperti ini. Mungkin sebahagian orang itu akan mengatakan, di antaranya itu adalah wadah kamera ini. Aja nilai tepuk. Kenapa katanya itu orang majelis taklim? Kita tahu orangnya kan? Ada orang yang mengkritik itu ibu-ibu yang selalu pergi majelis taklim dikritik kan? Tidak usah disebut namanya. Kita pasti sudah tahu orangnya. Iya sudah nenek-nenek. Allah, dia tidak baca ini fadilahnya. Ini dunia mau ditinggalkan. Perjuangan besar kita mau membersihkan jiwa ini. Bagaimana di antara caranya? Kata Sayyidina Umar, datangi. Datangi ini majelis taklim. Hadirkan dalam hati. Sebelum meninggalkan tempat ini, tadi sudah berdoa untuk semua malah. Adampeng dosaku. Adampeng. Doa ini didengar oleh Allah, kata Sayyidina Umar. Dan nanti pulang ke rumahnya. Jangankan sebesar rumah, sebesar gunung, habis bersih. Laisa alaihi minadz-dzunubi syai'. Mau pacingi dosana. Gara-gara dia mendengarkan majelis taklim. Dewa apalagi? Sehingga saya harus baca. Saya paling takut itu Bapak Ibu, membaca sesuatu yang ini harus jelas karena majelis ilmu. Angka tabiin. Biasanya tabiin, iya kong ka tahu seleng siruntuy nabita asenna sahabat. Engka tahu seleng siruntuy langsung nabita sahabat asenna. Iya kong ka tahu seleng de na siruntuy ku nabita tapi siruntuy sahabat na nabita tabiin asenna. Tabiin. Jadi kita ini tabiin lapis keberapa? Tabiin kita ini. Ada sahabat, ada seorang tabiin namanya Ka'b bin al-Ahbar. Ini dia bilang, saya baca ya. Maka ada Ka'b bin al-Ahbar pandita lupoye, "Lau anna sawaba majlisil ulama badalin nas." Cobanna yaru apalanna tawe majlis taklim. Badalin nasi wa dilairi taman nas saya palanna. Cobanna. Iri taman nas apalataye majlis taklim. Laktatalu alaihi. Pasti orang bertengkar untuk berebut tempat. Ini pasti mau pangiwatai. Untuk apa? Merebut tempat duduk. Adakah pernah kita lihat orang baku dorong-dorong? Ada. Orang antrian sembako dan antrian uang 25.000 sehingga mati beberapa di Jawa. 25.000 amplop terinjak-injak, kalau tidak salah 6 apa 7 orang mati diinjak-injak. Demi mengejar apa? 25.000. Ini pahala majelis taklim besarnya, sehingga Ka'b bin al-Ahbar mengatakan, coba nalairi taman nasayyaru apalan nama majelis taklim. Laktatalu alaihi, pasti orang baku bunuh-bunuh untuk memperebutkan tempat. Hatta yatruka kullu dhi suqin imaratin imaratah. Pasti orang yang punya rumah mewah akan ditinggalkan rumah mewahnya. Wa kullu dhi suqin suqah. Pasti orang yang makbalu ko pasai nasalaihi balu-baluna. Kemana? Ada majelis taklim di sana. Sayang pahalanya dek ditangi kupung ta'ala secara langsung. Tapi kita yang hadir ini batin tak yang lihat. Karena kita sudah tahu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, maka dia Allah Ta'ala pada katuma engkau disengena dari gaga. Pada. Orang yang sudah tahu ini, tidak disia-siakan itu majelis taklim. Makanya biar waktu tidur datang. Keluar lagi dananya. Siapa yang mau ke surga? Biasa keluar tak 5.000, 10.000, 100.000, 50.000. Sudahlah capek,
keluar uang kantongnya, tak apa-apa. Karena dia tahu, angkena ya gagai. Kesucian jiwa. Jadi salah satu cara untuk menyucikan jiwa adalah menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis talim. Yang kedua, ini beliau-beliau ini. Di antara yang akan menyucikan hati itu adalah haji bagi yang mampu. Ada orang ada uangnya, tetapi gilirannya belum sampai. Di Sidrap kayaknya 40 lebih nih, 40 lebih. Terpendek di Sulawesi Selatan itu Enreka. Hanya 22 tahun. Yeah. Entah apa pernah terendah 20 tahun, tapi sekarang sudah ada lagi di bawahnya, sehingga Enreka itu antrian terpendek kedua di Sulawesi Selatan. 22 tahun saja. Dibandingkan yang lainnya yang sudah 30, 40, Sidrap sudah 40. Kayaknya nomor 1 itu Bantai. Ya. Berubah lagi, berubah terus. Ya. Apa yang dikejar? Maka inilah yang harus dikejar. Ajak tapasel yangangi antara mau ke masjid dengan mau ke Saudi. Mau ke Saudi, mau ke masjid, mau menyumbang, mau majelis salim. Jangan beda hati ini. Rio napung Allah Ta'ala sapa. Bapak Ibu, orang beribadah itu bisa berniat untuk lelungi surga. Bisa. Bukan satu kejahatan dan bukan pelanggaran agama. Puah, kamu sempaja. Kata surga tapua. Karena surga itu adalah lambang rio napung Allah Ta'ala. Tetapi ada dalam satu riwayat, biasa saya bawakan bukunya. Watunda tama amanan nin tawe ku surga. Tama nih. Makutane pung Allah Ta'ala elisa surga. Hal raditum. Bagaimana? Sudah enak menerima surga ini? Sudah menyaman nih peminatita? Ye puang. Bagaimana kami tidak senang? Ini adalah pemberian yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya. Pasti senang. Akan sepung Allah Ta'ala. Melo kika. Uwalengi yasek namana ye. Akan selesai surga. Puang. Engkau mau pakai yasek na surga ye. Engkau mau kaba pereta matandre yang kena daripada surga tak ye. Masih adakah pemberianmu di atasnya surga ini? Maka dia pun Allah Ta'ala yengkah. Saya akan berikan ridhoku kepadamu. Fala askutu ba'dahu abada. Dan saya tidak akan pernah lagi marah kepada kalian. Rioku akan saya berikan kepadamu. Ridhoku saya akan berikan kepadamu. Dan saya tidak akan pernah lagi marah kepada kalian selamanya. Inilah pemberian terbesar yasikna surga. Sehingga kalau ada orang beribadah, pergi haji, pergi majelis salim, masam pajang, selalu dibayangkan mau masuk surga. Itu adalah cita-cita nomor 2 Maryawang ke-6. Bahkan untuk tasawuf, orang-orang ahli tasawuf, barang siapa yang ingin beribadah, kemudian ingin masuk surga, maka dia itu mapak 2 gare. Tapi ini levelnya seperti Imam Khomeini yang saya dengar bicara seperti itu dalam bukunya. Gini tahu mau kasih yang masompa kubuang melo itama ku surga, maka dia itu mapak 2. Kenapa? Alena na pikiriki tania pung Allah Ta'ala. Angka 2 pembantu kubolata. Yang satu itu selalu rajin bekerja tapi selalu tanak jaji. Yang satu ini mau digaji mau tidak tapi dia terus bekerja untuk membantu kita. Mana yang kita senangi? Tentu yang kita senangi ini adalah yang nomor 2 yang tidak pernah urus-urus gaji. Ini yang pertama, ini juga tidak dimarahi karena memang gaji adalah haknya. Tetapi yang paling tinggi yang kena adalah mengabdi saja. Surga biar tidak diniatkan juga akan dikasih. Jadi siang ini Bapak Ibu, marilah kita yang mau naik haji, yang sholat, yang apa, Rio na pong Allah Ta'ala mibawang. Laicani, laicinai. Adapun surga, walaupun ada janjinya Nabi ta, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang diterima tidak ada pahalanya kecuali surga. Tidak ada pahalanya. Jadi satu saja amal diterima itu dihapus semua dosa-dosanya oleh hajinya. Maka
Tetapi begini, ada seorang ulama, Imam Al-Hashimi, Al-Qasimi, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin mengatakan begini, iya tu ya sengi keikhlasannya harus materu lay jagai. Nah sabawa di jaji wetut tak papole narit wetut tak jama ya rode cenge ikhlas lah daki. Tapi meta berjalan waktu sekian tahun keikhlasan tak buyar, maka pahala yang diterima yang lalu itu hancur sekarang karena sudah mulai luntur keikhlasan. Ibaratnya naik haji tahun ini ikhlasnya luar biasa. Pokoknya tiga Rio nomi Allah Ta'ala lai sapa. Ikhlas. Tidak ada niat ini itu, tidak ada. Sekalinya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Wah, ini masyarakat. Ibaratnya contohnya, contoh. Ini masyarakat saya dianggap masih begini, padahal haji nah. Maka dia mulai menceritakan. Hajinya kepada orang, diceritakanlah hajinya kepada orang. Untuk apa? Supaya dapat tempat di hati masyarakat. Maka haji yang mabrur 10 tahun yang lalu hancur 10 tahun kemudian. Inilah yang tidak kita inginkan. Maka kita ini harus selalu melaudoangi kupung Allah Ta'ala puang, terimalah haji kupung. Padahal sudah 20 tahun yang lalu kita naik haji. Sampai sekarang haji tetap kita sebut dalam doa Ta'ala puang. Terima haji kupung. Tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Harus seperti itu. Karena haji inilah diantara yang akan menghapuskan, menyapu bersih dosa. Yang kedua, ketiga, diantaranya yang akan membersihkan itu adalah umrata. Umrata itu. Al-umratu bainal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Antara dosa di antara dua umrah itu akan dihapus oleh umrah yang terakhir. Naik umrah tahun 2010. Naik lagi 2023. Maka dosa-dosa tak yang dari 2010 itu dihapus oleh 2023. Maka lihatlah. Dega kebedaan musim haji sebahwasannya musim haji penuh itu maka orang memburu itu. Maka keikhlasan. Jadi untuk membersihkan dosa satu diantaranya ini karena banyak bapak ibu yang membersihkan dosa itu. Pak Beri pulang pengawasan tatal, Pak Beri pengawasan nomor satu majelis taklim datang berzikir. Yang kedua haji dan umrah. Yang ketiga dia silau apa lagi? Ini ada riwayat yang luar biasa. Saya bacakan. Jangan sampai salah. Saya takut itu bicara kalau ada ini kamera. Kalau tidak ada kamera itu, ya. Hadis sahih ini, saya mengambilnya dari kitab Hilyatul Auliya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi, di antara hamba-hamba Allah itu la unasan mahum bi anbiya wala syuhada. Tania nabi, tania to orang mati syahid. Yagbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah. Tetapi orang yang mati syahid dan para nabi cemburu dengan amalnya. Masya Allah. Jangan sampai ada di sini. Mudah-mudahan ada di sini. Maka deh cemburu mengimpuri Nabi Tasi bahwa para nabi dan orang mati syahid itu cemburu melihat orang ini. Padahal dia bukan nabi, dia bukan orang mati syahid. Kemudian datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, maka manhum ya Rasulullah wa ma'amaluhum. Ni gana ya Rasulullah, ni gana kira-kira apa amalnya, la'allana nuhibbuhum, supaya kami mencintainya, supaya kami menirunya. Agana sanabita qaumun yatahabbuna bi ruhillahi min ghairi arhamin bainahum wala amwali yata'atawnahum biha. Mereka itu adalah orang yang saling mencintai, bahasa kita kapang, siame-ame, bukan keluarga dan bukan karena saling memberi. Kan biasa orang, iya pi mak bere, kopurato na sudah juga dikasih. Ini orang tidak pernah saling kasih, bukan juga keluarga.
tetapi mereka tetap saling mencintai, saling mendoakan, saling memperhatikan. Itulah nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajatnya sangat tinggi mereka itu berada di mimbar-mimbar cahayanya Allah, sehingga malaikat dan para orang mati syahid pun cemburu dengan itu. Ini pertanda bahwa ceramahnya jangan terlalu lama. Ceramahnya jangan lama-lama. Iya. Lobe. Ini asar jam 3:05. Tidak salah. Jadi insya Allah. Jadi ini kita berkumpul begini karena ada rasa di hati kita, tidak ada saling musuh-musuhan, saling mendoakan gitu. Saling mendoakan, saling menanyakan, saling perhatian. Pokoknya ini hati dilihat oleh Tuhan. Angkakah kasih sayangnya ku bali bolana ye? Angkakah kasih sayangnya kepada teman-temannya? Di antaranya itu Allah tahu bahwa ini orang selalu mendoakan temannya. Itu di antaranya siapa mama itu saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian. Inilah di antara rahmat yang akan diturunkan oleh Allah. Orang-orang yang beruntung yang akan dihapus dosa-dosanya karena ini. Sering sekali juga saya di majelis taklim menyampaikan riwayat ini sahih, ada di Sahih Bukhari. Maka dari Nabi ta engkau biasa lo kakak ke surga. Ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannati fi syajaratin kata'aha ala dhahri tariq. Tama kuna sa Nabi ta ku surga engkau urane uruntu yatakallabuna fil jannah, mondar mandir menikmati surga. Apa amalakna? Fi syajaratin kata'aha ala dhahri tariq. Sering dengar. Karena dia memotong pohon yang melintang di jalanan menghalangi orang lewat. Jadi dia lewat, ada pohon tumbang jatuh ke jalan. Di pikirannya, kasihan orang susah lewat ini. Jadi dia potong itu pohon, dia singkirkan. Nah, puji pun Allah Ta'ala minta dikasih ganjaran surga. Jangan dipahami pendek. Selepas pengajian, ibu-ibu keliling cari pohon tumbang di jalan. Ini orang salah paham. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah, ya kalau ada perhatian tak kepada orang, maka perhatian tak ini adalah benih-benih yang akan mendapatkan ridha Allah, membersihkan hati untuk dimasukkan ke dalam surga. Bahkan lebih dari ini. Kalau tadi ini amal agak besar, maka bagaimana dengan beliau-beliau yang kerja di kantor melayani masyarakat, Papua pusing memikirkan masyarakatnya, ini perkawinan problematikanya banyak, ibu-ibu memikirkan anak-anak dan seterusnya. Sedangkan ini satu kali dikira cicam nilai polo ya roajue. Satu kali saja dipotong disingkirkan, apa poji Allah Ta'ala minta. Bahkan saya membaca di kitab Nasahibul Ibad yang ditulis oleh ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten yang mengajar di Saudi, ulama besar. Dalam riwayatnya dikatakan apa? Seorang ulama besar As-Sibli namanya, Pandritaloppoye. Ada orang yang melihatnya di dalam mimpinya, tentu yang melihatnya adalah Pandrita. Makutane ku As-Sibli Syekh maragaraga na diperlakukan bagaimana kita oleh Allah. Nak dampeng nasa dosa-dosa. Ini garis bawahi. Nak dampeng dosa-dosaku ku Allah Ta'ala, kemudian nobika ku Allah Ta'ala. As-Sibli semoga magi wadam pengemana dosa-dosamu. Maka dia Asibli, gara-gara sempajakku kapapua, maka dia Allah Ta'ala tania. Gara-gara keikhlasanku kapapua, maka dia tania. Gara-gara hajiku kapapua, tania. Kalau begitu ya Allah, gara-gara apa diampuni dosaku? Maka dia Allah Ta'ala, taingeramoga biasa roh. Ini orang Baghdad, orang Irak. Taingeramoga roh biasa. Waktumu kamu di Baghdad, kamu jalan di jalan kemuliaan melihat anak kucing yang kedinginan, kemudian mulai surbamu, kamu bungkus anak kucing itu. Kamu ingat? Kata Syibli, iya ngerapuang. Gara-gara itu, saya suka itu amalmu karena kamu punya kasih sayang tingkat tinggi. Sampai kepada anak kucing pun kamu sayangi. Jangan dipahami salah, nanti pulang dari sini, sapa ki anak coki untuk itu bertanda salah paham. Yang dilihat oleh Allah adalah kasih sayang tingkat tinggi di sini. Sayangilah semua yang ada. Sayangilah semua yang ada, tetangga baru sayangi. Bukan sayang nafsu, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Cukup nih?
Cukup ini. Mawi asra. Yeah. Jadi tidak usah banyak-banyak. Apa kesimpulannya? Iya roh kebersihan jiwa ta, kesuksesan besar. Namun gaidi sebagai apa, punya apa, mati kimatu, macarepa tidak sukses. Rogi nasibnya. Menjadi apapun kita, hanya punya apa kita dihadapkan kepada Allah, tapi kita meninggalkan dunia ini, menghadap kepada Allah. Lele ni ku pemesina pung Allah Ta'ala matu dalam keadaan mapancing, maka dari pung Allah Ta'ala to maukur. Jalan untuk mensucikan jiwa itu banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita satu sama lain tidak boleh merasa lebih besar. Ini sebagai penutup. Yang rajin salat, ini adalah pensucian jiwa. Tapi jangan rajin salat, jangan meremehkan orang yang tidak rajin salat. Yang rajin puasa, itu adalah jalan menuju surga. Tapi ingat, jangan remehkan orang yang tidak kuat puasa. Yang banyak sumbangan tak Masya Allah, sedangkan menyumbang tenaga, menyingkirkan pohon dijamin masuk surga oleh Allah. Apalagi yang banyak sumbangannya untuk berderma masa. Tapi jangan pernah menyepelekan orang yang sedikit sumbangannya. Tetaplah tawadu, dan ini adalah juga jalan menuju ridha Allah. Tak dampung Ibu Ketua, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ilmunya memang sedikit, tapi yang besar insya Allah semoga berkahnya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.